Halo guys. Ini untuk Scorpio ya. Scorpio Januari 2024. Making a difference. Starting fresh. Deep knowing. Eight of Wands, Empress, Death. Dari tadi aku baca tuh Death banyak banget, sering banget keluar. Okay, what is the major energy? Page of Swords, Queen of Cups. Okay, this is very clear actually for me. Major energinya di sini ada Page of Swords and Queen of Cups. Jadi gini, di sini juga ada Empress ya. So, karena biasanya audiensku itu banyak kan perempuan, aku lebih senang pakai example-nya itu perempuan jadinya, oke? Karena it relates more, ya. Page of Sword itu plus ada Queen of Cups ini, ada dua kartu ini buat aku menggambarkan bahwa karena ini major energy, jadi lebih kayak encompassing the whole thing. Jadi kayak energi yang menyeluruh sebetulnya, energi yang poinnya gitu. Aku ngeliat di sini banyak yang harus kamu pelajari, tapi karena di sini sword ya, jadi aku ngelihatnya secara rasional. Secara rasional, jangan pakai emosional. Walaupun di sini ada Queen of Cups, tapi Queen of Cups di sini bicara tentang receptivity. Jadi penerimaan, lebih kepada acceptance, bukan emotion yang dalam artian berpikir secara emosional, tapi lebih ke arah receptivity dan acceptance. Jadi rasionalitas kamu ini mesti dipakai. Karena banyak orang yang mereka tidak sadar, tiba-tiba mereka emosional, entah itu mungkin marah, entah itu mungkin kesel, entah itu mungkin sedih, stres, depresi, itu sebenarnya emosi semuanya. Oke? Dan di sini kamu harus belajar berpikir secara rasional, melihat segala sesuatu secara rasional. Dan memang sulit, apalagi kalau kita tidak terbiasa. Dan Page of Swords di sini juga aku ngelihatnya bukan hanya rasional, tapi juga menggunakan sisi apa yang namanya untuk bernalar, reasoning. Oke? Ini harus kamu lakukan di dalam situasimu sekarang nih kalau aku lihat. Kalau kamu tidak terbiasa atau kamu butuh sudut pandang, kamu bisa coaching untuk bisa berdialog, melihat dari sudut pandang yang berbeda. It will help you a lot, tremendously. Karena kadang kalau kita sedang dalam satu masalah dan emosi kita bermain, otak kita tuh jadi tidak bisa berpikir rasional dan apalagi reasoning.
jauh lebih susah. Karena untuk mereasoning itu kita butuh tenang dan kita butuh tidak ada emosi yang mengganggu. Atau bahkan mungkin kamu selama ini punya belief-belief tertentu, sadar atau tidak sadar, kamu punya belief-belief tertentu yang justru yang justru membuat boundary yang tidak seharusnya ada. Karena aku ngeliat gini loh, banyak orang menyalahartikan tentang boundary sebetulnya. Punya boundary itu bagus, tapi banyak orang yang punya boundary sebenarnya bukan punya boundary. Boundary itu kan sebenarnya seperti filter. Tapi yang dilakukan orang itu bukan boundary, malah magerin diri. Gitu loh. Itu aku perhatikan banyak orang seperti itu. Mereka menganggap itu boundary, padahal sebenarnya enggak. Itu berasal dari ego dan dia memageri diri. Dia merasanya dia dengan memasang itu dia merasanya dia fine, dia merasa dia lebih confident. Padahal sebenarnya yang keluar itu dari ego, dan itu confident sama ego kan kadang kelihatannya mirip, padahal nggak sama, beda banget. Tapi kalau orang yang belum terbiasa being confident, ya pada saat ego itu muncul dia tidak tahu itu ego, tidak terasa sama dia. Tapi kalau orang yang ngerti itu kelihatannya jelas sekali. Oke? Ini nomor 1, di mana di posisi sekarang dan ada deep knowing. Kalau udah bicara deep knowing, itu udah bicara kontemplasi, bicara refleksi gitu loh. Di sini ada starting fresh and making difference. Berarti apa? Ada dalam hidup kita, biasanya kalau keluar kartu ini, either memang ada sesuatu yang kamu lakukan dan kamu menghadapi sesuatu yang baru, atau karena di sini ada death nih. Ada death dan ada starting fresh. Jadi memang ada sesuatu yang harusnya sudah selesai, dan biasanya kalau kamu masih belum ada perubahan, entah kamu kena mimpi, entah kamu dihadapkan dengan tiba-tiba kamu gampang ke-trigger sama orang, bahkan orang yang tidak biasanya trigger kamu bisa ke-trigger. Omongan yang biasanya kamu gak ke-trigger, kamu bisa ke-trigger. Jadi kamu kayak ngerasa there's so many things that triggering you. Karena memang dasarnya di dalamnya itu udah mau meledak. Karena udah terlalu banyak anger, udah terlalu banyak stres, emosi-emosi yang menumpuk soalnya. Nah, making difference ini bicara tentang memang harus ada yang berubah. Apalagi udah ada ini gitu. Memang harus ada yang berubah, dan perubahan itu baru akan bisa terjadi saat kamu melakukan kontemplasi dan refleksi. Nah, biasanya kalau ngelakuin ini akan ada isu di dalam diri itu yang keluar, dan fear-nya juga ikutan keluar tuh. Nah, biasanya orang udah mulai takut sama rasanya dia sendiri, sama emosinya dia sendiri, akhirnya ditekan. Tapi ya namanya emosi ditekan terus, lama-lama depresi kan. Depression is a condition that you cannot accept things. Depresi itu tidak bisa diobati loh, secara medis ya. Karena obat untuk depresi, anti-depression itu bukan obat menangani depresi, tapi mengurangi simptom dari depresi. Depresinya itu tetap sama. Makanya orang kayak gitu, kalau dia larinya ke obat, dia harus minum obat depresi terus, antidepresan terus. Karena memang masalah di dalamnya tidak hilang. Yang diobati itu cuma simptomnya. Nah, gimana caranya untuk mengobati si depresi itu? Apakah depresi itu bisa hilang? Bisa. Tapi bukan dengan medis, bukan dengan cara makan obat, kecuali memang depresinya tinggi banget. Ya oke, sementara mungkin belum bisa dilepas, tapi harus ada treatmentnya. Nah, treatment di sini bisa terapi, bisa coaching. Intinya membuka masalah itu. Karena masalah itu loh yang jadi karena biasanya orang depresi itu karena secara spiritual dia tidak terkoneksi dengan dirinya. Dia tidak terkoneksi dengan kehidupan ini. Jadi sebetulnya depresi itu adalah spiritual condition, not a medical condition. Oke? Nah, di sini ada Empress, karena aku example-nya perempuan. Kalau kamu bisa melewati situasi ini, kamu akan transforming yourself to be an Empress. Seorang wanita dewasa yang benar-benar bisa feminin, yang benar-benar perempuan yang feminin itu nomor 1. Perempuan bisa jadi true woman and a true self, masuk ke dalam true self dia, itu harus melalui proses si inner work ini, si deep knowing ini. Isunya dihilangin dulu, isunya disadarkan dulu gitu loh.
Sebelum itu terjadi, kamu mau belajar dari manapun gak akan bisa. Karena di dalamnya itu tidak akan betul-betul bisa masuk ke dalam, gak bisa. Karena orang yang masih punya banyak isu itu tidak, secara energi itu masih low. Jadi isunya yang harus diberesin dulu, baru bisa dimasukin new things. Gak mungkin orang punya wisdom itu isunya masih banyak, itu gak mungkin. Gitu loh. Ya kan? Nah, Eight of Wands ini dibilang bahwa Eight of Wands ini aku lebih ngeliatnya komunikasi. Jadi yang kamu butuhkan itu, kalau aku lihat di kartu ini, bukan kamu baca buku, mungkin bisa, tapi yang kamu butuhkan adalah sharing. Yang kamu butuhkan adalah different perspective from a dialogue. Makanya aku bilang yang kamu butuhkan adalah terapi, coaching, different perspektif itu langsung kepada masalah kamu, bukan dengar cerita orang, enggak, benar-benar dari masalah kamu. Nah, kemungkinan besar ada beberapa dari kamu yang masih punya fear-nya cukup besar, yang masih belum berani untuk ngadepin itu. Aku paham sih, menghadapi fear itu tidak mudah karena I was there dan itu benar-benar kayak di pinggir jurang. But if you are taken care of, handled by someone yang betul-betul bisa ngerti kamu, paham sama kondisi kamu, you will be fine. Kamu akan finally keluar dari situ dan you can be a true woman. Tapi kamu harus ngelewatin itu. Dan kalau aku lihat di sini, emang udah waktunya, emang udah saatnya gitu loh. Sebenarnya kamu sendiri pasti ngerasa tersiksa. Sebenarnya bukan tidak ada jalan tapi kamu nggak mau ambil. Biasanya begitu. Orang bilang, gue harus gimana? Lu tahu harus gimana, tapi lu nggak mau ambil jalan itu. Jadi sebenarnya karena dia menutup jalan itu, jadi dia bingung sendiri dia harus gimana. Padahal dia tahu pilihan itu ada, tapi dia nggak mau lihat, dia deny gitu. Nah itu banyak yang terjadi seperti itu. Oke, balik ke death ini. Aku ngeliat death itu kan bicara tentang rebirth ya, transformation. Memang sesuatu transformasi itu adalah melihat cara pandang yang berbeda. Baru bisa terjadi suatu transformasi dan membawa sesuatu yang unconscious menjadi conscious. Makanya aku bilang itu nggak gampang kalau kamu lakukan sendiri. Harus ada yang nolong. Jadi harus ada yang bantu kamu untuk keluarin itu. Karena looking inside is not an easy job. Kalau memang kamu merasa kamu butuh itu, then face it. Hidup kamu starting freshnya udah keluar. You have to start your life again. Jadi ibarat kata gini loh. Ini kalau kita ngomongin soal karma ya. Ini nih karma yang belum terbayar. Bayarnya dengan cara apa? Dengan cara menghadapi isu itu. Begitu isu itu kelar, ya buat aku itulah yang disebut dengan kamu mereinkarnasi, kamu transformasi. Jadi the death of your old self and the rebirth of your new self. Itulah yang namanya reinkarnasi. Kalau buat aku, reinkarnasi itu adalah sebuah proses sesuatu yang sudah selesai, terlahir sesuatu yang baru. Di dalam kehidupan ini juga, bukan di kehidupan masa lalu yang kita belum lahir apa segala, bukan. Kalau menurutku bukan begitu. Tapi melihatnya kepada the death of the ego, the death of the old self, the death of the belief, the old belief, the social construct, yang segala macam. You will see a different light. Because itu ialah yang disebut dengan expansion of consciousness. Jadi kesadaran kamu juga jadi lebih besar. Nah, kamu naik level secara kesadaran. Kamu jadi lebih bisa melihat dirimu yang sebelumnya. Sekarang karena ibaratnya gini, kamu masih di kelas 1. Kamu tidak akan tahu kelas 2 itu seperti apa. Tapi kalau kamu udah di kelas 2, kamu akan bisa melihat dirimu waktu di kelas 1. Paham ya? Jadi ini bicara tentang the next level of consciousness kalau aku lihatnya. Ya, tapi ya itu prosesnya harus ada deep knowing. Deep knowing ini adalah untuk melihat diri kita seperti apa, menerima diri kita, masalah-masalah yang ada di dalam diri kita itu harus dikeluarkan, bukan ditimbun tapi dikeluarkan dan dihadapi. Memang aku bilang tadi ini bukan suatu hal yang mudah, tapi kalau kamu pengen kamu pingin hidupmu lebih baik, kamu pingin lebih bisa bahagia, itu yang harus kamu lewatin. Kita manusia nggak bisa menawar itu. Tinggal pertanyaannya adalah kita pengen hidup lebih baik atau tidak, kita pengen lebih bahagia atau tidak, cuma itu doang.
Semua orang menurutku bisa melewati itu. Masalahnya ada yang mau, dia enggak. Masa sih orang nggak mau ngadepi punya kehidupan lebih baik? Buktinya banyak tuh. Mereka tidak mau ngadepin, ya kan? Karena apa? Ya niat untuk lebih baiknya lebih kecil daripada malesnya, daripada takutnya, gitu. So ke depan ini kalau aku lihat ini kamu akan didorong untuk membuat suatu perubahan, making a difference. Mungkin kamu akan ketemu beberapa orang kalau aku lihat, tapi dalemannya kamu sih akan tetap sama. Dalam artian selama itu belum dirubah, selama itu belum dihadapi, dalemannya kamu akan tetap sama gitu. Dan pada saat kamu sudah merubah itu, kamu sudah menjadi diri kamu yang lebih baik, kamu akan menarik orang yang beda. Kamu akan dealing sama orang, kamu akan berrelasi sama siapapun itu akan jauh lebih baik, pasti. Dan kalau kamu perempuan ya laki-laki juga akan lebih tertarik sama energi kamu. Jadi yang kamu tarik juga orang yang lebih baik juga, karena orang-orang yang akan tertarik sama energi kamu yang baru, gitu. Okay? So thank you so much for watching my video, and I'll see you again in the next video. Bye.